Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marta Ayu Rahmi dari kelas 11 IPA 1. Ada 2 surat dan 1 hadis yang menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu surat yang kedua di dalam Al-Quran, terdiri atas 286 ayat, termasuk surah Madaniyah. Adapun kandungan surat Al-Baqarah ayat 148 yang pertama, setiap umat memiliki kiblat tertentu. Kiblat dapat diartikan sebagai arah dalam melakukan ibadah. Dapat pula diartikan sebagai syariat, agama, dan peraturan hidup yang dijalani oleh masing-masing golongan manusia. Kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis atau Baitul Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 144 untuk mengubah arah kiblat salat ke Ka'bah. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dan umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97, surat ke-16 dalam Al-Quran, terdiri 128 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Adapun kandungan surah An-Nahl ayat 97 yang pertama, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melakukan amal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.
Yang kedua, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai perasaan ketenangan, keikhlasan, kerelaan, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, pentingnya iman yang menyertai amal, karena iman dan amal soleh merupakan perintah agama yang selalu berjalan beriringan. Selanjutnya ada hadis dari Bung Kari tentang berlomba dalam kebaikan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddasani Yahya banu Ayyub wa Qutaibatu wa banu Hujjarin jami'an an Ismail bin Ja'farin qala banu Ayyub haddasana Ismail qala akhbarani la'alahu an abihi an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malin fitnan kakita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya, berbicara padaku Yahya bin Ayub dan bin Hujri, semuanya bersumber dari Ismail bin Ja'far, dari Ayub, dari Ismail bin Allah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan saleh sebelum datangnya fitnah, seperti golongan malam yang gelap, yaitu seorang yang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena dari keuntungan dunia. Adapun kandungan dari hadis tersebut, yang pertama, memerintahkan kepada orang-orang Islam agar segera melakukan kebaikan sebelum datangnya musibah. Melakukan kebaikan hendaknya memenuhi sikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasul-Nya. Yang kedua, pada hadis tersebut, fitnah diibaratkan sebagai sebagian malam yang semua orang tidak menyadari ada seseorang yang pagi hari beriman, lalu sore hari berubah menjadi kafir. Ada pula yang sore hari beriman, lalu keesokan hari kafir. Perubahan itu disebabkan oleh perilaku mereka yang menjual agama dengan hal-hal di dunia yang sifatnya sementara untuk memenuhi nafsu dunia. Dalam hal ini, mereka tidak sadar bahwa umur manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.